Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga dapat mengantarkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada bisa sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha dengan seluruh tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh keselamatan, kebahagiaan dan juga kemenangan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita memperingati Maulid atau hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya nanti akan kita peringati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain merupakan peringatan untuk mengenang anak manusia yang di dalam seluruh kehidupannya dicurahkan untuk kepentingan umat manusia, untuk keselamatan umat manusia, untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kebahagiaan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129 sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal khutbah tadi, dengan sangat indah menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi saya simpulkan bahwa di dalam keseluruhan hidupnya itu hanya dicurahkan untuk kepentingan manusia itu.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sosok yang demikian ini, yang tadi ada 3. Yang pertama adalah bahwa Nabi itu punya concern yang kuat, punya perhatian yang kuat, bahkan sekaligus keprihatinan yang kuat terhadap penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Lalu yang kedua, Nabi ingin agar semua umat manusia itu beriman dan selamat di dunia dan di akhirat. Dan Nabi itu sangat belas kasih dan sayang terhadap sesama, khususnya orang-orang mukmin. Kalau kita coba untuk perhatikan sejarah perjalanan hidup Nabi, gambaran sosok yang demikian itu jelas sekali terbukti dalam banyak sekali episode sejarah kehidupan Nabi. Bahkan malahan sebelum Nabi diutus sebagai Rasul sekalipun, hal yang seperti itu telah nampak. Kita yang sudah pernah membaca sejarah Nabi tahu persis bahwa sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, beliau sudah sering bertahannuts di Gua Hira, merenungkan nasib bangsa Arab saat itu yang oleh para sejarawan digambarkan sebagai berada di zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sedih Nabi melihat masyarakat yang rusak secara akidah maupun moral seperti yang dialami oleh masyarakat Quraisy zaman jahiliyah itu. Dan tentu Nabi berharap bahwa masyarakat yang seperti itu kemudian bisa berubah menjadi masyarakat yang baik. Lalu ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dakwah sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, orang Quraisy merasa khawatir kalau dakwah Nabi itu betul-betul berhasil. Lalu orang Quraisy itu mengutus salah seorang pemimpinnya yang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi agar menghentikan dakwahnya. Ditawari kalau Nabi kepingin jabatan akan dijadikan sebagai pemimpin di antara mereka. Kalau Nabi dengan dakwahnya itu yang diinginkan adalah kekayaan, Nabi akan diberi harta sehingga Nabi boleh menjadi orang yang paling kaya di antara mereka. Kalau Nabi kok yang diinginkan dengan dakwahnya itu adalah wanita, Nabi pun juga dipersilahkan untuk memilih wanita mana saja yang diinginkan dan berapapun jumlahnya. Tapi kita semua tahu sejarah mencatat Nabi tidak menerima bujukan itu, dan Nabi tetap melanjutkan dakwahnya. Utbah bin Rabi'ah pulang dengan tangan kosong. Nabi dibujuk tidak mempan. Giliran berikutnya Nabi diancam, dan ancaman itu lewat pamannya Abu Thalib agar supaya Nabi menghentikan dakwahnya, dan kalau sampai Nabi tidak menghentikan dakwahnya maka Nabi akan diganggu dan diperangi. Lagi-lagi Nabi juga menjawab dengan tegas, tidak akan menghentikan dakwahnya. Bahkan ungkapan Nabi itu saya kira kita semua
pernah mendengarkan itu, wahai pamanku, kalau sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan menghentikan dakwahku ini, risalahku ini sampai dengan aku berhasil atau aku binasa karenanya. Masya Allah, keteguhan yang luar biasa. Dibujuk untuk menghentikan tidak mau, diancam juga tidak mau, karena bukan itu yang dikehendaki Nabi. Nabi kepingin bisa melanjutkan dakwah, menyampaikan risalah, sehingga umat manusia kemudian mau mengikuti jalan risalah beliau, sehingga kemudian dengan berislam itu kemudian umat manusia selamat, sejahtera, damai di dunia dan di akhirat kelak nanti. Tidak hanya itu, episode sejarah yang lain misalnya menunjukkan Nabi itu pernah Isra Mi'raj, dan ketika Mi'raj itu beliau sampai ke Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan mana lagi yang lebih tinggi dari kebahagiaan ketika seseorang itu kemudian bisa berdekatan dengan Tuhannya. Tapi Nabi tidak kemudian tetap berada di Sidratul Muntaha. Nabi kemudian turun ke bumi lagi, menyapa umatnya kembali, dan dengan membawa ajaran yang berupa sholat, yang dengan sholat itu akan mengantarkan umat Islam menuju kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya itu, sampai pada haji wada yang merupakan haji terakhir, ketika Nabi sudah mau wafat, ketika sehabis menyampaikan banyak sekali petuah-petuah beliau, yang terakhir beliau memesankan fal yuballigh syahid minkumul ghaib. Hendaknya yang datang pada saat haji wada mendengarkan semua apa yang disampaikan Nabi itu juga mau menyampaikan kepada orang-orang yang tidak datang. Dan yang terakhir, yang barangkali kita sudah sering mendengar, sampai dengan beliau mau wafat saja, yang terucap dari bibir beliau, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi sangat betul-betul masih memikirkan umatnya, agar umatnya itu selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, begitulah gambaran sosok Nabi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang sekaligus kita sudah membuktikan lewat berbagai macam episode sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga benar apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau Nabi itu sudah seperti itu, kok kemudian mereka berpaling, tidak mau beriman kepada Nabi? Maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jemaah Jumat yang berbahagia alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua ini termasuk orang yang beriman kepada Nabi, tidak berpaling dari keimanan kepada Nabi. Tentu saja pernyataan iman kepada Nabi itu belumlah cukup sekedar hanya kemudian kita menyatakan beriman, melainkan tentu saja harus dibuktikan dengan bukti nyata. Dan bukti nyata bahwa kalau kita beriman kepada Nabi itu tidak lain adalah hendaknya kita mau ittiba' kepada Nabi, mau mencontoh akhlak Nabi, karena dalam diri Nabi itulah terdapat suri tauladan yang terbaik.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dalam hal apa kita mencontoh Nabi? Ya dalam seluruh aspek akhlak, baik itu yang terkait dengan dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Bagaimana di dalam kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita hendaknya betul-betul mencontoh Nabi dengan sebaik-baiknya. Tapi juga dalam akhlak yang berkait dengan kehidupan sosial, horizontal, lebih-lebih terkait bagaimana sosok Nabi yang sudah digambarkan dalam Al-Quran tadi itu. Lebih-lebih di era sekarang ini ketika betapa banyak orang yang sudah tidak lagi peduli dengan penderitaan orang lain. Saat ketika betapa banyak orang yang sudah tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Saat betapa banyak orang yang muncul itu bukan kasih sayang, melainkan kebencian, permusuhan. Akhlak Nabi yang sebagaimana digambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai dengan surat 29 tadi itu, saya kira lebih menjadi relevan dan menjadi lebih penting untuk betul-betul kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani sosok Nabi yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.